Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Innallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in, khususan ila ruh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi. Anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ittiba wa wajhilah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabihi Risalah Adab Sulukul Murid ila an qala. Berkata al-imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukul Murid, sampai daripada perkataannya fataqwiyatu bi dzikrillah wal fikru fi ma indallah wal mujalasati li ahlillah. Cara kita menjaga ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mujalasah li ahlillah. Hendaklah senantiasa kita duduk atau mempunyai kedekatan dengan orang-orangnya Allah. Mempunyai kedekatan atau duduk kepada orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk dengan di majelis ilmu, ya kah? Duduk di majelis ta'lim. Itu disebutkan oleh sebahagian hukama, inna lillahi ta'ala jannatun fid dunya man dakhalaha taba aisyuh. Bahwasanya innalillahi jannatun fid dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai surga di bumi ini. Man dakhalaha, barang siapa yang masuk ke dalam surga tersebut, toba aisyuh, maka tentram kehidupannya. Gila mahia. Kemudian ditanya apa surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia? Gala majalisul zikir, yaitu majelis-majelis ilmu. Hanya ya kalau bilangnya orang di majelis ilmu nih, nah kada kepikiran hutang rahatan di majelis bulik bapikiran aja guru aja. Nah ya kah, tenang, tentram hati. Nah makanya memang itu adalah janji, innalillahi jannatun fid dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai surga di muka bumi ini. Man dakhalaha taba aisyuh, barang siapa yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di surga yang ada di dunia, maka taba aisyuh, tentramlah kehidupannya, tenang hatinya tenang, ya kah?
Makanya ini salah satu kita cara menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mujalasah li ahlillah. Duduk bersama orang yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lawan pulanglah itu disebutkan di dalam perkataan Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, man jalasal akhyar hudhiya bil ma'arif wal asrar wa man jalasal asrar ustuhigal ar wan nar. Barang siapa yang bergaul atau duduk bersama orang-orang yang baik, orang-orang pilihan Allah, hudhiya bil ma'arif wal asrar, maka dia akan mendapatkan ma'rifat dan rahasia-rahasia Allah. Artinya kalau orang duduk dengan orang-orang baik, insya Allah bakal menjadi baik. Wa man jalasal asrar, dan barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang jahat, bergaul dengan orang-orang jahat, ustuhigal ar wan nar, maka dia akan mendapatkan al-ar, kehinaan dan api neraka. Nah, makanya ya kalau para aulia, orang-orang soleh, bubuhan wali itu bergaul duduk itu bapilih juga, bapilih. Ya apalagi kita orang awam nenek, bubuhan wali para aulia wasolehin toh, bila nyembah kawan bapilih. Soalnya apa? Karena kawan itu menunjukkan kualitas diri kita. Menjalas janas. Barang siapa yang duduk lawan orang, maka kita termasuk lawan orang tersebut. Ya kah? Duduk lawan para pemabuk seumpamanya. Pas ada orang berajian, tangkap orang juga, walaupun kita kadang empat mabuk. Makanya menjalas janas. Barang siapa yang duduk dengan seseorang, maka dia termasuk daripada seseorang tersebut. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu dalam sebuah perkataannya, man jalas akhyar hudhiya bil ma'arif wal asrar. Barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang baik, hudhiya bil ma'arif wal asrar, maka dia akan mendapatkan ma'rifat dan rahasia-rahasianya Allah. Wa man jalasal asrar, dan barang siapa yang bergaul duduk bersama orang-orang jahat, ustuhigal ar wan nar, maka dia akan mendapatkan kehinaan dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Nah, makanya kita mujalasah itu harus kita pilih, ya kan? Duduk bersama siapa kita harus memilih, ya kan? Awal mujalasah li ahlillah, dan duduk bersama orang yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersama orang yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah Abdullah bin Abbas, sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu julasauna khair?" Kawan nang kayak apa yang bagus gitu. Nah kita nak tahu nih kawan yang bagus tuh nang kayak apa. Ayyu julasauna khair, wahai Rasulullah, kawan yang bagus itu nang kayak apa? Gala ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzakkarakum billah ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh wa dzakkarakum bil akhirati ilmuh. Tatkala engkau melihatnya, engkau ingat kepada Allah. Pembicaraannya, namun nyebab pander, kawan tadi menyebab pander, maka menambah di dalam keilmuanmu. Apabila wadzakarakum bil akhirah ilmu, kemudian pulang ilmu yang sidin bisi itu dapat mendekatkan kita atau mengingatkan kita tentang akhirat. Nah, makanya ya kalau Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, itu beliau pernah berkomentar al-ilmun nafi', apa garang ngarannya ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini kan banyak, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang kada bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu yang bermanfaat. Misal kita hadir majelis atau kita belajar lawan seseorang, tatkala kita hadir majelis, lalu setelah kita hadir majelis, lalu semangat
kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, nah berarti itu ilmu yang bermanfaat. Atau ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, itu ada ilmu bermanfaat. Amunnya kita tuntung majlis, ya Allah, kewajiban ditelantarkan, kewajiban ditinggalkan, nah berarti itu adalah ilmu yang kada bermanfaat. Nah ini Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu julasauna khair? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawan yang bagus itu nang kayak apa? Gala man dzakarakum billah ru'yatuh, amun ikam melihat inya maka engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zada fi ilmikum mantiquh, amun sidin bapangdir maka bertambah keilmuanmu, wa dzakarakum bil akhirati ilmu, kemudian ilmu yang sidin sampaikan mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat engkau kepada tentang akhirat. Itu adalah kawan yang bagus. Nah, jadi salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mujalasah li ahlillah. Hendaklah kita duduk bersama orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hibdihi bil bu'di an mujalasitil mahjubin wal i'rad an waswasatis syayatin. Dan menjaganya, menjauh, wal bil bu'd, menjauh, an mujalasatil mahjubin, dari majlis orang-orang yang tertutup dirinya. Artinya orang-orang yang kada tahu di ibadah, nah itu kita harus menjauh lawan bubuhannya itu. Yang kada tahu, kada bahasa sambahyangan, ya, yang kada tahu puasa di bulan Ramadan. Nah itu bil bu'd an mujalasatil mahjubin, kita hendaklah menjauh daripada bubuhannya. Wal i'rad an waswasati syayatin, dan hendaklah kita berpaling daripada gangguan-gangguan syaitan, waswas syaitan. Jangan kita menuruti apa kehendak syaitan, ya kan? Syaitan itu berisian misi. Apa misi syaitan? Misi syaitan itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Itu misi syaitan. Caranya macam-macam, ya kan? Caranya macam-macam. Bisa minum sesuatu yang memabukkan, ya kan? Bisa berzina, bisa memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan kewajiban, meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Intinya banyak cara syaitan memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan al-i'rad an waswasis syayatin. Hendaklah kita menentang, menjauhi daripada kehendak-kehendak syaitan. Nya syaitan itu inya selalu mengarahkan manusia kepada kenikmatan sementara daripada kenikmatan yang selamanya. Makanya ya kalau syaitan itu yang memikirkan kayak ini, biar aja dulu, ambil aja dulu, karena di akhirat gampang aja bertaubat. Nah itu syaitan tuh, ya kah, gampang aja. Berbuat dosa aja, karena bilangnya Tuhan hanya bertaubat. Amun sampat ya kalau masih ada sampat. Makanya al-i'rad an waswasi syaitan, hendaklah kita itu menentang daripada kehendak syaitan. Wa nafsu katifli in wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Itu hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu seperti anak kecil. In tuhmilhu syabba ala, amunnya kita selalu menurutkan kehendak hawa nafsu kita, maka ya bata tarusannya nangka itu terus. Wa in taftimhu yanfatimi, tapi amunnya kita tentang nafsu kita, maka maka ini akan menuruti kita. Seakan-akan ya kalau amunnya kita menuruti kehendaknya, nah ya jadi manjanya. Kemudian apabila kita yang menahannya, maka ya kita yang mengendalikannya. Makanya biarlah pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala berperang ngarannya perang ini kalau pahalanya ganal, pahala jihad atau perang itu ganal. Pahalanya ganal, lawan untungnya ganal juga. Orang perang itu wah ganal pahalanya, lawan untungnya ganal juga. Bilanya menang bulik membawa harta ganimah.
Jadi bawaan-bawaan orang kafir, ya kah? Kudanya orang kafir, baju atau alat perangnya orang-orang kafir itu menjadi orang hak milik orang Islam. Makanya perang itu pahalanya ganal, untungnya ganal juga, tapi risikonya ganal juga. Tatkala sahabat radhiyallahu an itu berperang kemudian menang, lalu sahabatnya bersorak, alhamdulillah kita menang daripada berperang berjihad. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, jar Nabi Muhammad, kita barusan memenangkan peperangan jihad asgor, perang yang kecil. Ada lagi yang harus kita perangi, yaitu jihad akbar, perang besar. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Nah, makanya disebutkan apa namanya? Aduwik nafsaka baina jambaik. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Makanya pian ada habaib yang mana Habib ini pengabulan doanya di pengabulan. Banyak orang datang lawan sidin minta doa, minta banyu, macam-macam ya, kalau nya pengabulan doa sidin. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Habib, apa amalan pian, ibadah pian, wiritan pian sehingga pian jadi doa tu pengabulan. Lalu jar Habib ini, aku kada banyak berisi amal, kada banyak berisi ibadah, kada banyak berisi wiritan, yang biasa-biasa aja sidin. Sembahyang kayak orang juga sidin yang wajib yang dilakukan. Kemudian yang sunnah ya sembahyang duha, nah kayak orang juga sembahyang isyraq, membaca Al-Quran. Kada ada sesuatu yang istimewa lawan diri aku. Bahapa apa yang membuat pian mempunyai karamat sehingga pian pangambulan doa? Jar Habib ini, aku ini jasidin amun amalan kada ada, cuma bilanya masalah hawa nafsu ini selalu aku tentang. Ujar nafsuku malam ini aku hendak guring. Ujar aku aku hendak beribadah. Ujar nafsuku aku isuk hendak makan banyak-banyak, aku isuk hendak puasa. Nah, ujar nafsuku aku hendak santai, aku hendak baca Al-Quran. Setiap apa yang dikehendaki oleh hawa nafsuku aku tantang. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan aku dan berikan kemuliaan kepada aku, karomat kepada aku. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala permintaan-permintaanku. Ya kan? Makanya wal i'rad an waswasati syayatin, berpaling, menjauh, melawan daripada waswasnya syaitan. Itu salah satu cara kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berpaling daripada godaan-godaan atau waswas syaitan. Kemudian wa ijabatihi bi ayyubadira bil inabah ilallah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah cara kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat ya kah? Taubat itu adalah minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu kada kurang daripada 100. Wallah inni astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaum mi'ah marrah. Ujar Nabi Muhammad, ya demi Allah, aku kada kurang sehari itu minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu kada kurang 100. Nah, itu Nabi Muhammad, padahal ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa sidin, seandainya sidin berdosa, ya kalau cuma sidin kada berdosa. Seandainya sidin baisian dosa, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Tapi ujar Nabi Muhammad, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaum mi'ah marrah. Aku minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sehari itu kada kurang daripada 100. Namun Nabi yang kada berdosa dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja sidin 100 ya kalau membaca istighfar. Kita harusnya lebih pada 100.
dosa yang kerasaan banyak, apalagi yang kada kerasaan ya Allah. Yang kerasaan aja banyak, apalagi yang kada kerasaan. Itu disebutkan wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat jahat, berbuat maksiat, aw yadhlim nafsahu, atau inya berbuat zalim kepada dirinya, tsumma yastaghfirillah, dia minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Jadi kita ini sebanyak apapun dosa yang kita lakukan sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, asal kita mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa seorang hamba selama hamba tersebut mau bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu cara kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-inabah ilallahi taala, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehari itu ya Allah 100 kah? Atau kawal lebih bagus lagi. Ya kalau lebih pada 100 misalnya. Beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar itu banyak ya Allah. Astaghfirullahalazim salah satunya, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat salah satunya juga, atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu istighfar juga. Istighfar itu banyak jenisnya ya kan. Intinya ngaran istighfar itu bagus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita jangankan dosa ya kalau ibadah aja kita istighfari. Tuntung sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Kalimat yang terucap yang pertama kali dari mulut kita setelah kita selesai sholat Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, artinya apa? Artinya jangankan maksiat ya kah? Jangankan dosa, ibadah aja kita dianjurkan untuk bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah aja tah. Kita sembahyang rajin ya kalau baca istighfar, untung salam aturannya ya kalau orang sembahyang kuntung sembahyang tuh alhamdulillah kah. Kalau sembahyang ini kada istighfar. Kenapa? Ulama berkomentar bahwasanya kenapa jadi kita tuntung sembahyang kita mengucapkan istighfar kalau di dalam sembahyang kita penghambaan kita kepada Allah ada yang kurang. Nah makanya kita tuntung sembahyang rajin, selesai salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalimat yang terucap dari mulut kita bukan alhamdulillah, bukan subhanallah, bukan Allahu akbar, tapi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya tuntung sembahyang ketika mengucap istighfar itu pian hayati. Pian hayatina astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni ulun sudah menggawi sembahyang kewajiban yang pian wajibkan. Nah ulun minta maaf amun sembahyang ulun ada yang kurang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ulun banyak mana bisin dosa tapi pian izinkan ulun menghamba kepada pian. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amun nyenang itu pian beribadah insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu cara kita menjaga ketakwaan kepada Allah adalah al-inabah ilallah, kembali bertaubat kepada Allah. Itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam perkataan Habib Alwi bin Syihab, min kalam Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Syihab itu jelasin, idza balagal insan arba'ina sanah wa'ad fikruh fid dunya ya'ti syaitan wa yamsah ala wajhi wa yaqul bi abi hadza wajhun la yuflih.
Ujar Habib Alwi bin Syihab, idza balagal insan arba'in sanah, apabila seseorang yang umurnya 40 tahun, wa'ad fikruh fid dunya, tapi pikirannya ini masih memikirkan dunia, nang kayak apa supaya aku sugih, nang kayak apa, padahal sudah tua, sudah gigi sudah hilangan, rambut sudah putih, tapi pikirannya masih dunia, ya kan? Idza balagal insan arba'in sanah wa'ad fikruh fid dunya, barang apabila umur 40 tahun tapi pikirannya masih masalah dunia, ya syaitan wa yamsah ala wajhi wa yaqul bi abi hadza wajhun la yuflih, datang syaitan dan memusuti mukanya dan sambil mengatakan bi abi, demi bapakku, hadza wajhun la yuflih, ini adalah muka yang tidak bakalan mendapatkan keberuntungan. Nah, jadi umurnya 40 tahun ada berpikir masalah akhirat, nang kayak apa kayaknya di dalam kubur, nang kayak apa kayaknya di padang mahsyar, nang kayak apa kayaknya menyambarangi jembatan Shiratal Mustaqim, nang kayak apa kayaknya surga kah neraka kah, nang kayak apa kayaknya di mizan, nang kayak apa kayaknya dihisab, kada pernah berpikir tentang itu, maka jaa syaiton wa yamsah ala wajhi wa yaqul bi abi hadza wajhun la yuflih, ujar syaitan, ini adalah muka yang tidak mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ya kalau sehari itu kita harus ada istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum, ya kah? Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mun setiap hari. Itu disebutkan tatkala babagi catatan amal ibadah, kan seberatan kita ini bisa catatan amal ibadah, semakin tua semakin panjang umur semakin banyak catatan amal ibadah kita. Jadi seberatan kita dijulungi beratan modelnya kayak bagi raport gitu, model kayak bagi raport ya kalau nah ikam selama 60 tahun 60 buting catatan amal ibadah ikam, lihati membuka, ada yang membuka menangis, ada yang takorihing, ada yang membuka catatan amal ibadah menangis, berarti jahat beratan isinya. Tapi ada juga tatkala membuka catatan amal ibadah itu takorihing, ya berarti orang ini bagus. Nah, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, beruntung bagi seseorang yang memperdapati buku catatan amal ibadahnya istighfar yang banyak. Makanya sehari itu kan jangan kada baca istighfar sebelum guring. Nah, bisa rutinitas aku sebelum guring 100 istighfarnya, 100 minta ampun kepada Allah, menekawal lebih bagus lagi. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Mun bubuhan wali itu biarlah. Itu istighfarnya itu sebagaimana Rabi'atul Adawiyah. Ini ada wali tapi babinian jadi wali. Nah, namanya Rabi'atul Adawiyah. Itu beliau pernah mengatakan istighfaruna hadza yahtaj ilal istighfar. Istighfar yang kita baca ujar Rabi'atul Adawiyah itu perlu dengan istighfar lagi. Artinya apa? Artinya kita nih beristighfar, perlu istighfar lagi, saking kada bagusnya istighfar kita. Apalagi dosa ya kalau. Nah, makanya kita dianjurkan sehari itu jangan sampai kada beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cara kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-inabah, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh sebahagian hukama, innama tu'rab taubatur rajul fi arba'ah asya. Diketahui taubatnya seseorang itu di dalam 4 perkara. Seseorang yang bertaubatkah bujur-bujur atau kadakah? Maka dilihati 4 perkara. Yang pertama, ayyumsika lisanuhu minal fudul wal ghibah wal kadzib. Dia menjaga lisannya daripada fudul. Fudul itu rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu, taubat misalnya apa ngarannya tentang
mabuk misalnya ya, kalau nah jangan lagi cari tahu, aku penasaran kam nah kayak rasanya sabu tuh ya, nah jangan cari tahu lagi, mau sudah betau-betau jangan cari tahu lagi. Nah, ayum sikalisanu minal fudul tu'rab taubatur rajul fi arba'asya, diketahui taubatnya seseorang itu di dalam 4 perkara. Ayyum sika lisanuh minal fudul, yang pertama dia harus menahan lisannya daripada rasa ingin tahu. Yang kedua, alla yara li ahad fi qalbihi hasadan wala adawah, hadada di dalam hatinya itu sifat dengki dan rasa kada katuju muar lawan orang. Yang ketiga, ayyufarika ashabus su, hendaklah dia menjauhi kawan yang jahat. Yang keempat, ayyakuna musta'idan lil maut, dia menyiapkan dirinya untuk mati. Nah kayak apa kan aku bilang mati, amunnya aku masih minum kayak apa mati kan, amunnya aku masih makan yang haram kayak apa aku mati kan, amun aku masih korupsi nah kayak apa kan aku mati. Ayyakuna musta'idan lil maut nadiman mustaghfiran lima salaf min dunubih, kemudian ada rasa penyesalan dengan dosa yang dia lakukan. Mujtahidan ala taati rabbih, lawan juga harus bersungguh-sungguh untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan lagi taubat kita itu diterimakah kada oleh Allah. Ya kadang-kadang ya kalau kita nih bertaubat bisa juga dia diterima. Ya mungkin ada kesalahan. Nah kayak kita aja tuh melamar gawian belum tentu lagi diterima. Bisa juga dia diterima orang, kenapa? Mungkin persyaratannya luput. Nah itu disebutkan min ala halitaib min alamah ya'rif annahu qabilat taubatuh. Alamat tanda taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 ya kah? Yang pertama, dia menjauh daripada kekawanan yang kada baik. Nah, tempat-tempat yang kada baik, kawan yang kada baiknya berjauh. Ya kah? Kada mau baparak. Yang kedua, inya ampih menggawi maksiat. Nah, amunnya bapak dah bertaubat tapi masih heja lagi menggawi, berarti lah kada bertaubat kada diterima gitu ngarannya. Aku sudah pang mampir sembahyang taubat 100 rakaat, tapi siangnya masih dia lagi mengulangi, nah berarti kada diterima taubatnya. Bertaubat juga cuma kada diterima, ya kah? Kemudian yang kedua, an yadhiba anhu farahu dunya kulliha min qalbih, nya kada ada lagi merasa senang di dalam melakukan kada ada lagi merasa senang berada di dunia ini. Hanya hendak mencari nang kayak apa kainanya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang keempat, ayyara nafsuhu farigan amma dhaminallahu taala minar rizq mustajan bima umira bih, dia melihat dirinya bahwasanya dirinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sibuk dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadinihi wa ala manawabihi salafus saleh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.